Selamat datang para hadirin di saluran berbagi cerita. Baru saja menerima bonus akhir tahun sebesar 2 miliar rupiah. Malam itu, suami saya, Tono, menggebrak meja dan berkata dengan suara geram. 1 miliar untuk ibu mertua agar bisa hidup nyaman di hari tua. 800 juta lagi, bantu adik ipar. Sari, buka salon. Kalau tidak, kita cerai saja. Saya diam-diam mentransfer semua uang itu ke ibu kandung saya. Lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh keluarga suami terdiam. Menjelang akhir bulan, angin musim dingin berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Menembus celah-celah jendela kaca gedung-gedung tinggi, saya keluar dari lift. Masih memegang seikat besar bunga lili yang diberikan kantor saat pesta akhir tahun. Aroma yang kuat itu tidak bisa menutupi rasa lelah setelah setahun bekerja keras. Ponsel di tas saya bergetar. Saya melirik layar. Notifikasi bank menunjukkan saldo rekening bertambah dengan sederetan angka panjang, yaitu 2 miliar rupiah. Termasuk bonus KPI yang melebihi target dan komisi dari proyek properti resor yang telah saya perjuangkan dengan keringat dan air mata selama 12 bulan terakhir. Berdiri di depan pintu rumah, saya menarik napas dalam-dalam, berusaha memaksakan senyum untuk menyambut hari raya yang mendekat. Namun hati terasa berat dengan firasat buruk. Pintu baru saja terbuka. Hawa hangat dari pemanas ruangan menerpa wajah. Namun suasana di ruang tamu terasa anehnya dingin. Suami saya, Tono, sedang duduk bersila di sofa menonton televisi. Melihat saya pulang pun tidak beranjak untuk mengambil bunga atau bertanya kabar. Ia mendongak dan berkata, "Kenapa pulang terlambat? Seluruh keluarga sudah lama menunggu makan. Cepat masuk dapur dan hangatkan makanan." Saya menahan napas panjang. Diam-diam pergi ke dapur. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, sedang mengupas apel. Melihat saya, ia mencibir dan berkata sinis, "Petinggi apapun, tanggal 23 hari raya, masih saja membuat suami dan ibu tua menunggu makanan. Keluarga lain, menantu sudah selesai berbelanja dan bersih-bersih sejak dulu. Duduk di meja makan. Suasana terasa hening mencekik. Hanya terdengar dentingan sumpit dan piring. Saat saya baru saja menyuapkan sesendok nasi, ponsel di meja menyala. Notifikasi bank jelas menunjukkan perubahan saldo yang belum sempat saya matikan. Mata Tono yang tajam seperti elang melirik lalu langsung menyambar ponsel saya. Matanya berbinar seperti lampu depan mobil. Ia menggebrak meja dengan keras hingga mangkuk sup bergoyang dan tumpah. Suaranya bergetar karena kegembiraan. 2 miliar. Kamu baru saja menerima bonus akhir tahun 2 miliar Ibu Ratna dan adik ipar saya, Sari, yang sedang asyik makan, langsung berhenti. 6 mata menatap ke arah saya seperti binatang buas lapar yang baru mencium bau makanan. Saya dengan tenang mengambil kembali ponsel saya, lalu menjawab datar, "Ya, itu hasil kerja keras saya selama setahun. Saya berencana menggunakan uang ini untuk pindah ke apartemen yang lebih luas, agar orang tua saya bisa datang merayakan hari raya bersama. Mereka di desa juga sudah tua." Tono tiba-tiba mengubah sikapnya. Ia menyendokkan nasi penuh ke mangkuk saya. Suaranya manis tapi penuh perhitungan. Kakek nenek di desa sudah terbiasa. Nanti kalau ke kota malah sakit karena tidak biasa. Saya punya rencana begini. Uang itu kamu berikan padaku. Ibu baru saja bilang rumah di desa sudah terlalu bobrok. Perlu dibangun kembali agar ibu bisa menikmati masa tua dengan bangga di depan sanak saudara. Itu kira-kira 1 miliar. Saya terkejut. Belum sempat bereaksi. Sari sudah menyela. Matanya yang tajam melirik saya penuh tantangan lalu berkata, "Betul, kakak ipar. Sisa 800 juta itu pinjamkan padaku untuk membuka spa. Aku sudah menemukan lokasi yang bagus. Tinggal menunggu uang muka saja. Kakak kan menghasilkan banyak uang. Bantu adik ipar sedikit juga untuk kebaikan anak cucu nanti. Tidak akan rugi." Saya meletakkan sumpit dan piring.
Melihat sekeliling pada wajah-wajah yang akrab, namun kini terasa asing dan menakutkan, 1 miliar untuk membangun rumah di hari tua. Padahal rumah di desa masih kokoh. 800 juta untuk seorang gadis yang belum pernah melakukan pekerjaan serius. Hanya tahu bersenang-senang dan menari. Untuk membuka spa. Saya tersenyum sinis. Suara saya menajam. Uang ini adalah keringat dan air mataku. Aku punya rencana sendiri. Ibu ingin memperbaiki rumah. Aku akan memberinya 200 juta untuk renovasi. Kalau Sari ingin membuka salon, buat saja proposal pinjam ke bank. Aku bukan mesin pencetak uang. Wajah Tono gelap. Ia berdiri, menggebrak meja kayu hingga vas bunga bergetar. Lalu berkata dengan suara geram. Apa katamu? Kamu menikah dengan keluarga ini. Jadi uangmu, juga uang keluarga ini. Ibuku bersusah payah membesarkanku. Sekarang aku ingin membalas budi dan kamu pelit 1 miliar untuk ibu? 800 juta untuk Sari? Sisanya 200 juta kamu pakai untuk hari raya? Kalau tidak mau, tulis saja surat cerai. Keluarga ini tidak menerima menantu yang egois dan berhati dingin sepertimu. Ibu Ratna juga meletakkan sumpitnya. Mengambil sapu tangan untuk menyeka sudut matanya yang kering. Suaranya tercekat penuh rasa sedih. Ya, Tuhan, saya tidak beruntung mendapatkan menantu yang menganggap uang lebih penting dari ibu mertua. Sudahlah, tinggalkan saja dia. Biarkan kita ibu dan anak hidup sederhana di desa. Saya menatap Tono. Menatap pria yang pernah saya cintai dan percayai. Kini ia menunjukkan wujud aslinya sebagai orang yang serakah, pengecut, dan otoriter. Ia pikir menggunakan kata cerai di hari raya akan membuat saya takut. Takut dicap sebagai wanita yang ditinggalkan suami. Takut keluarga hancur. Dan akhirnya harus menyerahkan uang. Tapi ia salah. Kesabaran manusia ada batasnya. Dan batas kesabaran saya telah runtuh dimakan malam akhir tahun ini. Saya mengambil ponsel. Jari saya dengan cepat bergerak di layar sentuh. Operasi transfer yang familiar belum pernah terasa secepat ini. Terdengar suara ting dari ponsel. Tapi bukan ponsel saya. Melainkan notifikasi pengurangan uang. Saya mendongak. Menatap lurus ke mata Tono. Suara saya tenang, dan anehnya datar. Saya baru saja mentransfer seluruh 2 miliar ke ibu kandung saya. Keterangannya jelas. Anak perempuan membayar utang ibu untuk pembelian rumah. Sekarang di rekening saya hanya tersisa 5 juta rupiah untuk biaya hari raya. Uang yang saya hasilkan. Saya berhak menggunakannya. Kalau kamu ingin cerai. Surat cerainya sudah saya tanda tangani di brankas. Ambil saja. Seluruh ruangan terdiam. Tono berdiri dengan mulut ternganga. Wajahnya memerah lalu, berubah pucat pasi. Tidak bisa berkata-kata. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu yang luas itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum kemarahan meledak. Tono menerjang. Merebut ponsel dari tangan saya. Matanya memerah berurat. Ia berteriak seperti binatang buas yang terluka. Kamu berani? Kamu berani mentransfer semua uang di belakangku? Kamu menganggap rumah ini pasar transfer kembali sekarang? Aku perintahkan kamu transfer kembali sekarang juga. Saya, dengan tenang berdiri. Mengibaskan sedikit butiran nasi yang menempel di baju saya. Menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah ada. Uang itu sudah pergi. Kalau mau ambil kembali, kamu pulang saja minta pada ibuku. Tapi saya peringatkan, ibuku tidak semudah aku. Dia bilang dia akan menyimpannya untukku sebagai pegangan. Siapa tahu suatu hari nanti aku diusir dari rumah dengan tangan kosong. Setidaknya aku masih punya bubur untuk dimakan. Sari yang duduk di samping juga melonjak berdiri. Riasan tebal di wajahnya luntur karena marah. Ia menjerit. Kakak keterlaluan, uang itu uang kakakku. Itu harta Gonogini. Kakak menyembunyikan harta adalah tindakan ilegal. Kakak kembalikan uang itu padaku. Aku sudah membayar uang muka untuk lokasi. Sekarang kakak mau aku bayar pakai apa? Saya menyeringai sinis. Melihat ke dalam hati gelap adik ipar saya.
Harta gono gini. Kalau begitu, motor yang kamu pakai, tas bermerek, yang kamu pakai itu uang, siapa itu uang yang diam-diam suami saya berikan padamu? Aku belum menuntut. Jadi jangan keterlaluan. Melihat situasi tidak bisa diselamatkan dengan kata-kata, Ibu Ratna tiba-tiba memegang dada, terjatuh ke sofa, mengerang kesakitan. Kedua matanya melotot, terlihat sangat menderita. Ia menghela napas tersendat-sendat. Ya Tuhan, jantungku, nak, ibu sakit jantung. Menantu itu membunuhku. Dia ingin aku mati agar bisa mengambil utang ini. Tono, panik. Wajahnya pucat pasi. Ia menerjang untuk membantu ibunya. Lalu menatap saya dengan tatapan penuh kebencian dan tuduhan. Lihat apa yang kamu lakukan pada ibuku. Kalau ibu kenapa-kenapa, aku akan membunuhmu, Sari. Cepat panggil ambulans. Bawa ibu ke rumah sakit internasional. Harus yang terbaik. Seluruh rumah kacau balau. Suara tangisan. Suara teriakan menggema di seluruh lantai apartemen. Saya berdiri terpaku. Hati saya dipenuhi rasa jijik yang luar biasa. Saya tahu betul Ibu Ratna sehat seperti kuda. Pagi tadi ia masih pergi senam. Mengobrol dengan tetangga dengan suara nyaring selama 1 jam penuh. Tidak mungkin ia tiba-tiba kena serangan jantung seperti ini. Ini jelas-jelas sandiwara penderitaan untuk memaksa saya mengeluarkan uang. Tapi jika mereka berakting, saya akan melihat sejauh mana mereka bisa berakting. Saya dengan tenang mengambil jaket, memegang tas tangan, lalu berkata, "Baiklah, saya ikut. Rumah sakit internasional. Kan biar saya panggil taksi." Taksi yang membawa seluruh keluarga melaju kencang di malam musim dingin yang menusuk. Di dalam taksi, Ibu Ratna masih mengerang tanpa henti. Sesekali melirik untuk melihat reaksi saya. Tono menggenggam erat tangan ibunya. Air mata mengalir deras. Mulutnya bergumam memaki saya sebagai wanita jahat dan durhaka. Sesampainya di rumah sakit, Tono dengan sombong meminta dokter jaga gawat darurat untuk melakukan semua tes termahal. Memindai dari kepala hingga kaki untuk Ibu Ratna. Lalu ia menatap saya dengan geram. "Kamu pergi bayar biaya rumah sakit? Jangan hanya berdiri di sana. Uang di kartu mana ibu menginap di VIP semalam saja bisa puluhan juta. Kamu urus itu baik-baik." Saya tidak menjawab. Diam-diam pergi ke meja resepsionis. Tetapi alih-alih menarik kartu pembayaran, saya mengeluarkan ponsel dan menelepon seorang teman dekat bernama Rizal, yang saat ini menjabat sebagai kepala departemen penyakit dalam di rumah sakit tersebut. Saya berkata singkat, "Rizal, ini Rina. Ibu mertuaku baru saja masuk gawat darurat. Bisakah kamu datang membantu ibu mengeluh sakit jantung parah? Aku sangat khawatir." Hanya 15 menit kemudian, Rizal muncul dengan jas dokter putih. Dengan sikap yang tenang, ia langsung masuk ke ruang pemeriksaan untuk memeriksa rekam medis dan tanda-tanda vital Ibu Ratna. Tono dan Sari berdiri di samping dengan hormat. Mereka berharap dokter akan mengatakan penyakitnya parah agar saya ketakutan dan mengeluarkan uang. Rizal memegang hasil tes, mengernyitkan dahi lalu menatap seluruh keluarga saya. Suaranya tenang tapi penuh makna. Jantung dan paru-paru ibu benar-benar normal. Tekanan darah sedikit tinggi karena gugup saja. Semua indeks sangat bagus. Bahkan lebih sehat dari orang muda. Tono terkejut. Tergagap bertanya, "Kenapa? Kenapa bisa begitu?" "Dokter, ibu saya mengeluh nyeri dada, sesak napas, pingsan berulang kali." "Dokter, periksa lagi, atau mungkin MRI CT scan." Rizal tersenyum. Matanya melirik saya lalu menatap lurus ke Tono. "Saya sudah memeriksa dengan sangat teliti. Gejala ibu tepatnya adalah gangguan pencernaan ringan karena terlalu banyak makan makanan ketan dan sulit dicerna saat makan malam. Menyebabkan perut kembung, mendorong diafragma dan menekan dada sehingga sesak napas. Tidak ada penyakit jantung sama sekali. Sekarang, tinggal minum enzim pencernaan. Pulang ke rumah istirahat. Sudah sembuh."
Saya mengambil hasil tes dari tangan Rizal lalu melemparkannya ke meja stainless steel dingin di depan Tono. Suara kertas bergesekan dengan meja terdengar kering. Saya menatap Ibu Ratna yang terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya kembali memerah karena ketahuan. Lalu saya menatap Tono. Suara saya penuh ejekan. Itu. Kamu dengarkan ibumu sehat sekali. Jantungnya berdetak lebih kencang dari saya. Aktingnya sudah terlalu berlebihan. Sakit jantung ternyata hanya karena kekenyangan makan kue beras sandiwara ini mahal sekali ya. Tapi sayangnya, saya bukan penonton yang mudah tertipu. Terbongkarnya kebenaran di depan orang luar membuat Tono malu dan marah. Wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Otot-otot wajahnya berkedut berulang kali. Ia menerjang dan hendak menampar saya di tengah lorong rumah sakit yang ramai. Mulutnya berteriak, "Kamu, wanita sialan. Kamu berani menghina ibuku? Kamu menyimpan 2 miliar itu untuk apa? Untuk memelihara pria simpanan? Kan istri seperti kamu pantas mati?" Beberapa satpam dan perawat bergegas datang melerai, menahan Tono yang sedang kalap. Saya berdiri diam. Tidak gentar sedikit pun. Hanya merasakan hati saya mendingin sedikit demi sedikit. Sandiwara bakti yang canggung ini tidak hanya mengungkap keserakahan, tetapi juga menunjukkan kepada saya wajah kasar suami saya yang pernah saya cintai. Meninggalkan rumah sakit dengan hati yang dingin. Saya tidak langsung pulang, melainkan menyewa kamar hotel dekat kantor untuk menginap semalam. Terbaring di kasur bersih berwarna putih yang berbau pewangi pakaian mahal. Tapi saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus berputar dengan sandiwara yang baru saja terjadi. Gambar Tono yang memerah padam berteriak meminta uang. Lalu ibu mertua yang berpura-pura memegang dada dan jatuh ke kursi. Terus berkelebat seperti film yang diputar ulang. Semakin dilihat, semakin terasa pahit dan konyol. Namun, yang paling membuat saya gelisah bukanlah sikap mereka, melainkan kegesitan yang gila dalam mata Tono dan adik ipar saya. Membuka salon spa atau memperbaiki rumah. Tidak perlu uang segera di hari ke-23 menjelang hari raya. Tidak perlu mati-matian menuntutnya saat bank akan tutup liburan. Firasat saya mengatakan bahwa di balik angka 1,8 miliar itu pasti ada rahasia besar yang mereka coba sembunyikan mati-matian. Saya duduk, menuangkan segelas air dingin dan meminumnya hingga habis untuk menenangkan diri. Lalu mengambil ponsel untuk mengirim pesan kepada Budi, teman dekat saya sejak kuliah yang saat ini bekerja sebagai kepala departemen risiko kredit di salah satu bank besar. Saya mengirimkan nomor KTP lama Tono yang masih tersimpan di ponsel saya, disertai pesan singkat, namun mendesak. "Budi, tolong cek skor kredit nomor ini, segera ya. Ada hal yang sangat penting. Aku curiga ada masalah besar." Budi adalah teman akrab. Ia mengerti sifat saya yang tidak pernah meminta bantuan sembarangan. Jadi ia langsung setuju. Hampir 1 jam kemudian, ponsel saya bergetar. Budi tidak membalas pesan, melainkan menelepon langsung. Suara di ujung telepon terdengar serius dan khawatir. "Rina, kamu di mana? Tenang ya. Dengarkan aku. Situasinya lebih parah dari yang kamu kira." Jantung saya berdebar kencang. Tangan saya mencengkeram erat ponsel. "Ada apa?" "Budi, katakan saja terus terang. Aku bisa menerimanya." Budi menghela napas panjang. Suaranya terdengar jelas melalui speaker. "Suami kamu, Tono, saat ini terlibat utang macet kategori 5 di 3 bank berbeda. Total utang kartu kredit dan pinjaman tanpa jaminan sudah mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Dan ini baru puncak gunung esnya saja." "Rina," saya tertegun. Telinga saya berdenging. Tono adalah kepala departemen administrasi. Gajinya lumayan stabil, dan setiap bulan ia masih memberikan saya sedikit uang untuk biaya hidup. Kenapa ia bisa terlilit utang sebanyak ini? Tapi Budi belum berhenti. Ia sedikit ragu lalu menambahkan kejutan lain. "Aku merasa aneh. Jadi aku mencoba memeriksa melalui saluran informasi tidak resmi di pihakku. Apartemen yang kamu tinggali itu atas nama kalian berdua.
Kan aku melihat ada informasi bahwa apartemen itu sedang dijaminkan secara diam-diam di sebuah pegadaian besar di daerah Jembatan 3. Dokumennya menyebutkan ada surat kuasa dari istri. Tapi aku curiga, tanda tangan itu palsu. Pinjaman cepat ini mencapai 2,5 miliar rupiah. Bunganya mencekik leher. Ponsel hampir saja jatuh dari tangan saya. Saya terduduk lemas di lantai yang dingin. Merasa seperti disiram air mendidih. Ternyata, 1 miliar untuk ibu mertua di hari tua dan 800 juta untuk adik ipar memulai usaha, hanyalah alasan manis untuk menutupi tumpukan utang besar yang telah mereka ciptakan. Tono telah diam-diam membawa sertifikat rumah, aset terbesar yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun, untuk digadaikan kepada rentenir. Ia memalsukan tanda tangan saya. Menjual masa depan keluarga ini hanya untuk memuaskan kebiasaan judi atau investasi mata uang kripto gila-gilaannya. Saya teringat malam-malam Tono begadang di depan komputer. Mulutnya bergumam istilah-istilah seperti beli di bawah atau pulih. Lalu panggilan telepon diam-diam di balkon. Ternyata ia sudah lama terjerumus. Dan bonus akhir tahun saya adalah pelampung penyelamat terakhir yang ia incar agar tidak dihabisi penagih utang sebelum hari raya. Perasaan dikhianati lebih menyakitkan daripada 1000 jarum yang menusuk. Bukan karena kehilangan uang, tetapi karena kepercayaan saya telah dijual murah oleh orang yang tidur seranjang dengan saya. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk kembali ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian dan dokumen penting. Meskipun sudah mengetahui wajah asli Tono, saya tetap perlu menghadapinya untuk menyelesaikan masalah ini. Menghindar bukanlah cara saya. Begitu keluar dari lift, lorong apartemen sepi. Namun saat saya memasukkan kunci ke lubang kunci, pintu yang tadinya senyap, tidak ada suara TV yang bising atau tawa riuh sari seperti biasanya, mendorong pintu masuk. Hembusan udara dingin dan lembab langsung menerpa hidung. Rumah gelap gulita meskipun di luar sudah terang benderang. Saya mengulurkan tangan untuk menyalakan saklar lampu. Tetapi tidak ada reaksi. Lampu gantung ruang tamu, lampu dapur, hingga lampu kamar tidur semuanya mati. Saya mencoba memutar keran air untuk mencuci tangan. Keran air kering. Hanya terdengar suara gemericik udara di dalam pipa. Saya tersenyum sinis. Senyum yang penuh kepahitan. Tono, pria berusia 34 tahun. Seorang kepala departemen, ternyata melakukan tindakan kekanak-kanakan dan pengecut ini untuk menghadapi istrinya. Memutus listrik, memutus air, mengganti kunci. Meskipun untungnya saya punya kunci cadangan yang bagus sehingga masih bisa masuk, trik-trik kotor yang biasa dilakukan oleh pria-pria lemah ketika tidak bisa mendisiplinkan istrinya. Bertujuan untuk memaksa wanita itu berkompromi, takut, dan kembali memohon. Ia pikir dengan memutus fasilitas dasar akan membuat saya tidak bisa hidup, akan membuat saya harus menyerah, meminta maaf, dan menyerahkan uang. Saya tidak marah, juga tidak menelepon untuk memaki. Saya dengan tenang mengeluarkan ponsel, menyalakan lampu kilat dan mode perekam video. Saya berkeliling rumah, merekam dari dekat saklar listrik yang dimatikan dan ditempeli lakban, serta keran air utama yang terkunci rapat. Sambil merekam, saya membacakan tanggal dan deskripsi keadaan. Tanggal 24. Suami saya, Tuan Tono, secara sepihak memutus listrik dan air minum di apartemen 1506. Menyebabkan kesulitan dalam hidup saya dengan tujuan kekerasan mental. Setelah mengumpulkan bukti, saya langsung pergi ke pos keamanan gedung. Bertemu dengan kepala keamanan yang sedang bertugas. Saya dengan lembut menjelaskan, Pak Roni, suami saya secara sepihak memutus listrik dan air di apartemen 1506. Saya mohon Bapak membantu membuat berita acara untuk mencatat kejadian ini. Saya tidak meminta untuk menyalakannya kembali. Saya hanya perlu Bapak mengkonfirmasi keadaan saat ini, agar saya bisa menjadikannya bukti untuk berurusan dengan pihak berwenang nanti. Satpam itu menatap saya dengan prihatin. Menghela napas dan menggelengkan kepala. Aduh,
Suami istri di akhir tahun masih saja bertengkar begini. Tadi pagi saya lihat Pak Tono turun ke sini dengan wajah masam. Bilang mau renovasi jadi minta diputus. Saya kira benar. Baiklah. Biar saya buat berita acara untuk ibu. Memegang berita acara dengan stempel konfirmasi dari pengelola di tangan, saya merasa telah memiliki perisai yang kokoh. Saya tidak tinggal di rumah yang dingin dan penuh aura negatif itu lagi. Saya segera memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper, membawa laptop dan barang-barang penting lainnya. Lalu menyeret koper keluar pintu. Sebelum pergi, saya meninggalkan catatan yang ditempel di kulkas. Di tempat yang Tono pasti akan melihatnya. Terima kasih sudah membantu saya menghemat biaya listrik dan air bulan ini. Saya akan menginap di hotel yang lebih nyaman. Kamu silakan nikmati kegelapan di rumah ya. Keluar ke lobi. Angin dingin menembus jaket saya. Namun hati saya terasa anehnya lega. Saya memanggil taksi. Memberikan hadiah pada diri sendiri perjalanan pulang ke rumah ibu. Tempat ada semur daging dan sup rebung hangat menunggu. Ketika saya baru saja keluar dari lobi hotel. Hawa dingin akhir tahun menerpa wajah saya. Membuat saya sedikit menggigil dan menarik kerah jaket lebih tinggi. Ponsel di dalam tas bergetar tak henti-henti. Layar menampilkan nomor Sari, adik ipar tercinta. Setelah lebih dari selusin panggilan tak terjawab sejak semalam. Mungkin ia sudah tidak sabar lagi. Saya ragu sejenak lalu memutuskan untuk mengangkat telepon. Suara di ujung telepon terdengar manis tapi sedikit kesal dan menahan diri. Kak Rina. Kakak di mana, aku mau menjemput. Kakak pergi minum kopi ya? Kita perlu bicara baik-baik. Soal kemarin, Kak Tono terlalu emosional. Kakak jangan dimasukkan ke hati. Saya menyeringai tipis. Tahu betul bahwa apa yang disebut baik-baik oleh Sari sebenarnya berbau lembaran polimer hijau. Saya menyuruh Sari bertemu di sebuah kafe sepi yang tersembunyi di sudut jalan kecil. Jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Ketika saya tiba, Sari sudah duduk di sana. Mengenakan mantel bulu tebal berwarna putih, terlihat sedikit norak dibandingkan dengan tubuhnya yang mungil. Tangannya terus-menerus menggeser ponsel. Wajahnya yang rias tebal tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Begitu melihat saya, Sari langsung bersemangat menarik kursi. Suaranya manis seperti madu. Kakak ipar, silakan duduk. Aku sudah memesankan jus alpukat untuk kakak. Minuman favorit kakak. Saya duduk, tidak menyentuh minumannya. Hanya menatap lurus ke mata adik ipar saya. Ada apa? Cepat katakan. Aku ada banyak pekerjaan. Tidak punya waktu untuk berlama-lama. Sari sedikit canggung. Tapi sifatnya yang sudah mendarah daging membantunya dengan cepat kembali ke sikap alaminya. Ia mendorong gelas minuman ke arah saya. Menghela napas panjang. Kakak ini. Sesama keluarga kok dingin sekali? Aku tahu kakak marah pada Kak Tono. Tapi masalah harus dibedakan. Soal salon spasiku itu. Aku sudah terlanjur membayar uang muka untuk lokasinya. Kalau sekarang tidak bisa membayar 800 juta. Uang mukanya akan hangus loh. Kakak kasihan padaku. Transfer saja pinjaman sementara. Nanti setelah aku berhasil, aku akan langsung mengembalikannya pada kakak. Saya menatap gadis muda di depan saya. Hati saya dipenuhi rasa pahit bercampur jijik. Sari baru berusia 26 tahun. Lulusan perguruan tinggi vokasi yang tidak jelas. Lalu hanya tinggal di rumah. Menumpang pada ibu dan kakaknya. Setiap hari hanya tahu check-in mewah. Berbelanja barang bermerek secara online. Saya mengeluarkan ponsel. Diam-diam menyalakan mode rekam, lalu meletakkannya terbalik di meja. Suara saya tenang bertanya kembali. Berapa uang muka yang kamu bayar? Mana kontraknya? Biar saya lihat. Kalau masuk akal, saya akan pertimbangkan. Sari gelagapan. Matanya bergerak-gerak menghindari tatapan langsung saya. Oh. Aku hanya membayar uang muka secara lisan. Karena saling percaya saja. Kak. Lagi pula, kontraknya masih dalam proses penyiapan.
Belum ditandatangani. Kakak berikan saja uangnya. Aku bisa mengurus semuanya. Kenapa kakak harus perhitungan dengan adik ipar sendiri? Nanti kalau kakak sudah tua, siapa yang akan merawat kakak kalau bukan anak cucu dalam keluarga? Mendengar itu, saya tidak bisa menahan diri lagi. Tertawa terbahak-bahak. Alasan omong kosong tentang masa depan itu terdengar begitu familiar. Persis seperti cara ibu mertua dan suami saya selalu berkhotbah setiap hari. Saya menatap Sari. Merendahkan suara saya tetapi setiap kata tajam seperti pisau. Sari, kamu tahun ini sudah hampir 30 tahun. Jangan hidup seperti benalu lagi. Uang saya bukan daun kering yang jatuh di jalan. Kamu bilang kamu membayar uang muka secara lisan tapi meminta saya mentransfer 800 juta segera. Kamu pikir saya anak kecil berumur 3 tahun yang bisa kamu tipu? Wajah Sari berubah. Senyum palsu di bibirnya padam. Ia menggebrak meja. Suaranya mulai meninggi. Menunjukkan sifat aslinya. Kakak, jangan keterlaluan. Kakak mendapatkan uang karena keberuntungan keluarga ini. Kakakku bilang, kalau kakak tidak memberikan uang untuk saya membuka salon, dia akan menceraikan kakak. Nanti kakak jangan menyesal. Kakak pikir diceraikan di usia segini itu bagus? Dicap sebagai wanita janda? Tidak ada yang mau. Suasana di kafe itu seolah membeku setelah ancaman Sari yang bernada kasar. Ia menatap saya lekat-lekat. Matanya melotot. Menunggu, rasa takut atau kerendahan hati dari saya. Namun, bertolak belakang dengan dugaannya. Saya tidak gentar sama sekali. Saya perlahan membuka tas tangan. Mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah saya cetak pagi itu. Lalu membantingnya ke meja kaca di depan Sari. Lihat, ini salon spa impianmu. Ya, saya menyeringai. Suara saya dingin. Sari melirik lalu wajahnya pucat pasi. Itu bukan rencana bisnis atau kontrak sewa rumah apapun. Di atas kertas putih bersih, terdapat rincian mutasi dari aplikasi pinjaman online. Aplikasi pinjaman ilegal dengan bunga mencekik. Setiap pinjaman 5 juta, 10 juta. Lalu bunga berbunga hingga ratusan juta rupiah terlihat jelas. Disertai dengan tangkapan layar Sari sedang bersenang-senang di bar mewah. Tangannya memegang segelas minuman beralkohol impor. Check-in dengan caption yang berbau pamer seperti masa muda harus membara habis-habisan. Uang tidak masalah. Yang penting suka. Saya menunjuk ke kertas. Suara saya menajam. 800 juta yang kamu minta. Sebenarnya untuk menutupi tumpukan utang ini. Kan kamu pinjam uang melalui aplikasi untuk bersenang-senang. Berbelanja. Membiayai beberapa gigolo. Sekarang bunganya sudah menumpuk. Penagih utang sudah mengejar sampai ke leher. Baru panik meminta uang kakak ipar. Kamu mau menipu saya sampai kapan? Sari gemetar. Tangannya meremas kertas itu. Mulutnya tergagap-gagap menolak. Namun suaranya sudah serak karena ketakutan. Kakak? Kakak dapat semua ini dari mana? Kakak menyewa orang untuk mengawasiku. Ya, ini fitnah aku. Aku tidak punya utang apa-apa. Saya menatap lurus ke matanya yang bergejolak hebat. Lalu memberikan pukulan telak. Kamu tidak perlu tahu dari mana saya mendapatkannya. Saya hanya tahu bahwa saat ini nomor teleponmu sudah disebarkan oleh rentenir ke grup-grup pengungkap aib. Kamu mau mengambil uang hasil keringatku untuk menggemukkan mereka? Jangan mimpi. Sayang, saya lebih baik menyumbangkan uang itu daripada melemparkannya ke lubang tanpa dasar milikmu. Sari menunduk. Bahunya gemetar. Ia tahu dirinya sudah sepenuhnya terjebak. Kedok wanita bangsawan kaya raya. Putri dari keluarga terhormat yang selama ini ia bangun telah saya robek tanpa ampun. Namun, alih-alih menyesal, Sari mendongak menatap saya dengan mata penuh kebencian. Kakak jahat sekali. Kakak melihat aku mati tapi tidak mau menolong. Kalau aku ditangkap mereka, Kak Tono dan Ibu tidak akan diam saja. Saya berdiri, merapikan baju saya. Menatap adik ipar saya yang sedang berjuang di lumpur yang ia ciptakan sendiri dengan tatapan kasihan. Jahat. Kamu bilang aku jahat, menurutku?
Orang yang paling jahat padamu adalah dirimu sendiri. Kamu sendiri yang melompat ke api. Jadi kamu sendiri yang menanggungnya. Jangan menyeret orang lain ke neraka bersamamu. Adapun Kak Tono dan Ibu, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan punya cara untuk berbicara dengan mereka. Saya berbalik dan pergi. Meninggalkan Sari sendirian di kafe yang sepi. Musik lembut mengalun pilu seperti menggores hati dengan perasaan yang tak terselesaikan. Di luar, gerimis mulai turun, menandakan hari raya yang menyedihkan akan segera tiba bagi keluarga mereka. Saya baru saja tiba di hotel. Belum sempat melepas sepatu hak tinggi yang menyakitkan. Ketika telepon di kamar berdering, saya menggernit. Nomor tidak dikenal. Tetapi firasat saya mengatakan itu adalah Tono, karena saya sudah memblokir nomor ponselnya. Mungkin ia menggunakan nomor telepon kantor atau meminjam ponsel orang lain untuk menelepon. Saya menarik napas dalam-dalam. Mengangkat telepon. Begitu ponsel menempel di telinga, saya sudah mendengar suara pecah seperti kaca. Teriakan Sari yang histeris. Dan suara Tono yang bergetar karena ketakutan. Rina. Rina. Tolong aku mereka. Sudah datang. Mereka mendobrak pintu dan melemparkan cat ke rumah banyak sekali. Semua bertato cepat pulang. Bawa uangnya. Bayar mereka. Kalau tidak mereka akan membunuh seluruh keluarga. Saya langsung duduk tegak. Jantung berdebar kencang. Meskipun sudah mempersiapkan mental. Mendengar suara-suara kacau itu melalui telepon. Saya tetap merasa bergidik. Renteni. Istilah yang hanya saya dengar di film. Kini nyata di depan pintu rumah yang pernah menjadi rumah saya. Tenangkan dirimu. Saya berusaha agar suara saya tidak bergetar. Sudah lapor polisi. Cepat telepon polisi setempat sudah. Tapi mereka cepat sekali lari. Mereka bilang kalau besok tidak ada uang. Mereka akan memotong kaki Sari dan membakar rumah. Rina. Aku mohon padamu. Kamu punya mobil. Kan kamu gadaikan saja sementara atau pinjam uang teman-teman? Tolong aku. Aku bersumpah. Setelah ini aku akan bekerja keras mengembalikan uangmu. Jangan tinggalkan aku. Saat ini, permohonan Tono terdengar menyedihkan. Tetapi justru membuat saya merinding. Sampai pada titik ini. Ketika nyawanya terancam. Ia masih hanya berpikir untuk memaksa saya mengorbankan harta pribadi. Memaksa saya menanggung utang akibat kebodohan dan keserakahan mereka. Ia tidak bertanya di mana saya berada. Apakah saya aman? Melainkan hanya ingin saya kembali ke medan perang itu untuk menjadi perisainya. Tono. Saya berkata dengan suara tercekat tetapi tegas. Kamu laki-laki. Kamu yang membuat utang. Jadi kamu yang harus menanggungnya. Mobil itu adalah alat transportasiku untuk bekerja. Itu harta yang diberikan orang tuaku. Aku tidak bisa menjualnya. Aku sudah bilang. Utang siapa? Dia yang bayar. Aku bukan bank keluarga kamu. Kamu wanita jahat. Tono tiba-tiba berteriak histeris ketika saya menolak. Kamu ingin aku mati? Kan kalau aku mati, aku akan menyeretmu ikut serta. Kamu adalah istriku. Kamu harus bertanggung jawab. Aku akan bilang pada mereka bahwa kamu membawa uang dan melarikan diri agar mereka mencarimu tangan dan kaki saya lemas. Kejahatan Tono telah mencapai titik terendah kemanusiaan. Ia rela menjual istrinya. Mendorong istrinya ke tangan preman, hanya demi dirinya sendiri. Air mata saya mengalir. Bukan karena takut. Tetapi karena terlalu sakit hati atas pilihan hidup saya yang salah. Saya menggigit bibir rapat-rapat. Memutus telepon lalu. Dengan gemetar mencabut kartu SIM ponsel dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan paginya. Saya masih belum berani keluar dari kamar hotel. Hanya berani memesan makanan ke kamar. Saya memasang kartu SIM baru yang baru saya beli ke ponsel. Menghubungkan ke Wi-Fi untuk memeriksa situasi di rumah melalui sistem kamera keamanan yang diam-diam saya pasang bulan lalu. Kamera kecil yang tersembunyi di soket listrik ruang tamu masih berfungsi dengan baik. Mengirimkan gambar-gambar yang jelas, namun menyakitkan.
Di layar ponsel, ruang tamu berantakan seperti medan perang. Noda cat merah tumpah ruah menempel di jendela balkon. Jejak serangan semalam masih utuh. Tono dan Sari mondar-mandir di ruangan seperti binatang buas yang terpojok. Rambut acak-acakan. Wajah kuyu. Tono sedang menelepon seseorang. Suaranya nyaring terdengar melalui speaker kamera. "Halo, Pak penjual barang bekas, datang segera ke apartemen X ya. Saya punya sofa kulit impor. TV chaise de 7 inci. Kulkas side by side. Jual semua. Jual cepat. Bawa uang tunai ya." Saya terkesiap. Tangan saya mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Barang-barang itu. Sofa itu saya beli dengan susah payah dari bonus tahun lalu. TV itu hadiah yang saya berikan kepada Tono saat ulang tahunnya. Kulkas itu untuk menyimpan makanan bersih yang dikirimkan ibu saya dari desa. Semua itu adalah keringat dan kerja keras. Adalah kasih sayang yang saya curahkan untuk rumah ini, tapi sekarang ia menganggapnya sebagai tumpukan sampah. Ingin segera menyingkirkannya untuk ditukar dengan beberapa keping uang receh untuk dibuang ke mulut rentenir. Hanya beberapa saat kemudian, dua pria asing berpenampilan sangar masuk ke rumah. Mereka mondar-mandir, meneliti, menendang sofa saya dengan kaki mereka, mencela dan mengkritik untuk menekan harga. Tono berdiri di samping, membungkuk dan mengangguk-angguk cepat. "Ya, Bapak-bapak lihat saja. Barangnya masih bagus sekali. Saya jual murah saja. 15 juta untuk seluruh set sofa ini. 15 juta mahal sekali. Anak muda, 5 juta kalau mau jual. Kalau tidak ya sudah. Siapa yang mau beli barang bekas begini sekarang?" Pria pedagang barang bekas itu berkata dengan nada mengejek. Tono mengerutkan kening, tetapi kemudian menghela napas. "Baiklah. 5 juta juga jadi. Bapak-bapak cepat angkut ya." Melihat pemandangan itu, hati saya seperti diremas. Bukan karena sayang pada barang, tetapi karena sayang pada usaha yang telah saya curahkan. Sayang pada kasih sayang suami istri yang kini lebih murah daripada seikat sayur di pasar. Sari yang berdiri di samping juga tidak mau kalah. Ia mengumpulkan semua tas tangan, sepatu, bahkan sepatu bermerek saya yang sering ia curi. Memasukkannya ke dalam karung plastik, berniat untuk menitipkannya atau menjualnya. Saya dengan cepat menekan tombol rekam untuk seluruh video di layar. Ini akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan di pengadilan tentang tindakan pengalihan harta Gonogini selama masa pernikahan. Bahkan tindakan pencurian harta pribadi saya. Saya melihat Tono menerima beberapa lembar uang dari tangan pedagang barang bekas. Wajahnya sedikit lega tanpa menyadari bahwa uang-uang itulah yang akan menjadi vonis nurani dan vonis hukum. Pintu putar yang menutup di belakangnya akan tertutup selamanya. Saya menunggu mobil bak terbuka yang mengangkut perabot terakhir rumah itu pergi. Lalu perlahan keluar dari lift. Pintu apartemen terbuka lebar. Angin berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang menjelang hari raya. Ruang tamu yang dulu hangat, tempat saya sendiri memilih setiap tirai, setiap vas bunga, kini terasa kosong dan dingin seperti gua yang ditinggalkan. Tono telah menjual habis semuanya. Dari sofa kulit hingga TV layar lebar. Hanya menyisakan 4 dinding putih polos dan noda debu yang menempel di lantai kayu. Melihat pemandangan itu, hati saya tidak lagi sakit seperti saat melihatnya melalui kamera, melainkan digantikan oleh ketenangan yang aneh. Seperti permukaan danau setelah badai besar. Tenang, namun menyimpan kepahitan yang mendalam. Saya tidak berdiri di sana untuk meratapi barang-barang mati. Saya mengangkat telepon, memanggil tim jasa pindah rumah lengkap yang sudah saya hubungi sebelumnya. Beberapa pekerja berseragam biru dengan sigap masuk, membawa kardus dan lakban. Menunggu perintah saya menunjuk ke kamar tidur. Tempat masih ada pakaian dan barang-barang pribadi Tono dan Sari yang berantakan. Suara saya tenang namun tegas. "Bapak-bapak tolong bersihkan semua barang di kamar ini. Mulai dari pakaian, sepatu, hingga barang-barang pribadi terkecil.
Kemas semua ke dalam kardus. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Saya berdiri, bersandar di pintu. Melihat mereka mengumpulkan kemeja-kemeja rapi, Tono lalu melemparkannya ke dalam kardus. Beberapa kemeja itu saya beli untuknya dengan uang bonus gaji pertama. Beberapa dasi saya harus menahan diri tidak sarapan selama sebulan penuh baru berani membelinya agar ia terlihat rapi saat bertemu klien. Sekarang, semua itu tergeletak begitu saja. Kusut di dasar kardus. Seperti persis gambaran hubungan suami istri yang pahit ini. Di sudut kamar, tumpukan tas tangan dan gaun mencolok sari juga mengalami nasib serupa. Adik ipar yang pernah mencela saya berpakaian kampungan tetapi diam-diam mengambil gaun bermerek saya untuk dipakai pergi ke bar. Kini juga diusir tanpa ampun. Hanya butuh lebih dari 1 jam. Semua jejak keberadaan mereka berdua di rumah ini telah terbungkus rapi dalam 15 kardus besar. Saya memeriksa kembali, memastikan tidak ada satupun kaos kaki robek yang tertinggal. Rumah kini sepenuhnya milik saya. Kosong namun bersih. Tidak lagi dihantui oleh napas kepalsuan dan pemanfaatan. Saya memberikan alamat kepada kepala tim beserta sejumlah uang tip yang besar. Berpesan agar ia mengantar barang-barang ini ke alamat desa tempat mereka tinggal. Tinggalkan saja semua di depan gerbang rumah. Tidak perlu diangkut ke dalam ya. Pak, langit sudah mau hujan. Bapak-bapak cepat pergi sebelum barang orang lain basah. Kasihan. Mobil truk melaju pergi, meninggalkan saya sendirian di tengah ruangan yang luas. Saya pergi ke balkon, melihat keramaian orang-orang yang bergegas berbelanja kebutuhan hari raya di bawah. Setiap orang berharap bisa pulang ke rumah, berkumpul di meja makan akhir tahun yang hangat. Sedangkan saya baru saja dengan tangan sendiri mengusir keluarga saya dari hidup saya. Ada sedikit rasa hampa, ada sedikit rasa sedih. Tapi saya tahu saya telah melakukan hal yang benar. Jika ingin membangun kembali hidup, pertama-tama harus membersihkan tumpukan sampah yang sudah lama membusuk. Saya menutup pintu balkon, mengunci rapat pintu rumah dengan kunci baru, lalu berbalik dan pergi. Tanpa sekalipun menoleh ke belakang, Tono dan Sari duduk di sebuah warung makan sederhana. Dengan gembira menghitung tumpukan uang tunai yang baru saja mereka dapatkan dari menjual barang-barang. Meskipun jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan utang yang sangat besar, tetapi cukup untuk membayar sebagian bunga harian. Mendapatkan sedikit ketenangan sementara sebelum badai penagih utang datang di malam tahun baru. Mereka bersulang merayakan kepintaran mereka berhasil menjual aset di depan mata saya tanpa menyadari malapetaka sedang menimpa mereka di desa. Ponsel Tono berdereng. Itu panggilan dari Ibu Ratna. Begitu mengangkat telepon, tangisan histerisnya sudah terdengar, bercampur dengan suara hujan yang rintik-rintik dan angin yang menderu melalui celah pintu. Tono, cepat pulang ya, Tuhan, istrimu membunuh ibu. Dia menyuruh truk mengangkut semua barang dan membuangnya di depan gerbang ini. Semua basah kuyup karena hujan. Cepat pulang, lihat memalukan sekali. Nak Tono menjatuhkan gelas bir ke tanah. Wajahnya pucat pasi. Ya tergagap. Ibu bilang apa barang apa istriku? Kenapa dia mengusirmu dari rumah pakaian? Sepatu, buku-buku, semuanya dia buang ke sini. Tetangga-tetangga sedang berdiri menunjuk-nunjuk di gang ini. Cepat pulang, selesaikan masalah ini. Kalau tidak aku akan membenturkan kepala ke dinding dan mati. Biar kau lihat. Tono menutup telepon, menatap Sari dengan tatapan hampa. Keduanya buru-buru membayar lalu bergegas naik kendaraan pulang ke desa. Ketika mereka tiba, langit sudah gelap gulita. Gerimis musim dingin semakin deras. Di depan gerbang rumah berdinding 4 tua dengan atap, jenteng lumutan. 15 kardus menumpuk, basah kuyup oleh air hujan. Kardus-kardus yang basah kuyup itu jebol, memperlihatkan pakaian bermerek, sepatu kulit mahal yang kini kotor berlumur tanah. Ibu Ratna memegang topi bambu yang robek untuk melindungi diri dari hujan, sambil berusaha menarik beberapa kardus ke teras rumah. Ia menangis dan memaki saya dengan sangat kasar. Melihat pemandangan yang kacau balau itu, Tono seperti kesetanan.
Ia mengeluarkan ponselnya. Menelepon. Saya berteriak histeris. Rina, kamu wanita jahat. Kamu berani mengusirku dari rumah apartemen itu adalah harta Gonogini selama masa pernikahan. Aku berhak tinggal di sana. Kamu punya hak apa membuang barang-barangku? Saya sedang duduk di kamar hotel, menikmati secangkir teh panas. Mendengar teriakan histerisnya, seolah-olah mendengar cerita orang lain. Saya menjawab. Suara saya tenang tapi setajam pisau. Harta Gonogini benar. Secara teori begitu. Tapi Tono, kamu telah melanggar kewajiban suami istri dengan sangat serius. Kamu menggadaikan sertifikat rumah. Kamu menjual barang-barang di rumah. Kamu melakukan kekerasan mental padaku. Menurut hukum, aku berhak mengambil tindakan untuk melindungi tempat tinggal yang sah dan sisa hartaku. Saya berhenti sejenak agar kata-kata saya meresap dalam pikiran paniknya. Lalu melanjutkan. Selain itu, aku tidak membuang barang-barangmu. Aku telah menyewa jasa pindah rumah profesional. Dikemas dengan hati-hati dan dikirimkan langsung ke alamat tempat tinggalmu agar kamu bisa menggunakannya. Kamu sudah menjual semua barang di rumah. Lalu mau pakai apa pulang ke desa bersama ibu? Hidup sederhana sampai hari raya ini berlalu. Jangan bermimpi untuk kembali menumpang padaku lagi. Kamu ingat ini? Aku akan menuntutmu. Aku akan membuatmu hancur berantakan, Tono meraung. Suaranya serak ditelan suara hujan. Silakan saja. Aku dan pengacaraku sedang menunggu gugatanmu. Tapi sebelum menuntut, kamu sebaiknya urus utang rentenirmu dulu. Kalau tidak, kamu tidak akan punya nyawa untuk datang ke pengadilan. Saya menutup telepon. Membiarkannya berteriak putus asa di tengah hujan dingin di penghujung tahun. Terpojok. Harga diri laki-laki terinjak-injak di lumpur hitam. Ditambah tekanan luar biasa dari pesan-pesan ancaman potong kaki. Potong urat dari rentenir. Tono tidak lagi memiliki sedikit pun akal sehat. Ia menjadi semakin gila dan berbahaya. Alih-alih bertobat atau mencari cara untuk membayar utang, di benaknya saat ini hanya ada satu pikiran, harus memaksa saya mengeluarkan 2 miliar rupiah dengan cara apapun. Setelah malam hujan badai di desa, Tono kembali ke kota tetapi tidak berani kembali ke apartemen karena takut pada satpam dan polisi setempat. Ia berkeliaran, menganggur di warnet dan penginapan murah. Matanya selalu merah, menunjukkan urat-urat merah yang ganas. Ia mulai mengintai, mengawasi setiap pergerakan saya. Pagi itu, saya meninggalkan hotel untuk menemui pengacara menyelesaikan berkas perceraian. Begitu mengendarai mobil keluar dari parkiran bawah tanah, saya sudah merasakan firasat buruk yang aneh. Melihat melalui kaca spion, saya melihat seorang pria mengenakan jaket gelap, helm tertutup rapat, mengendarai sepeda motor butut mengikuti mobil saya. Meskipun ia berusaha menjaga jarak, namun firasat seorang wanita yang dalam bahaya memberitahu saya bahwa itu adalah Tono. Saya mencoba berbelok ke jalan kecil yang berkelok-kelok. Ia juga berbelok mengikuti. Saya menepi ke pinggir jalan, berpura-pura membeli bunga. Ia juga berhenti di bawah pohon tidak jauh dari sana. Matanya terpaku pada saya. Jantung saya berdebar kencang. Tangan saya mencengkeram erat setir hingga keringat dingin membasahi. Saya tahu Tono saat ini bukan lagi suami pengecut yang dulu, melainkan seekor binatang buas terluka yang terpojok, siap melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Apa yang ia inginkan? Menculik saya, mengancam saya untuk mentransfer uang, atau lebih buruk lagi, menyebabkan kecelakaan. Serangkaian skenario mengerikan muncul di kepala saya. Tetapi saya tidak membiarkan diri saya takut. Saya adalah Rina, wanita yang telah membangun karier dengan tangan sendiri, yang berani mengungkap kebusukan seluruh keluarga suami yang serakah. Jadi mengapa saya harus takut pada pengecut seperti dia? Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang, terus mengemudi tetapi tidak menuju kantor pengacara, melainkan berkeliling melalui jalan-jalan ramai yang memiliki kamera lalu lintas. Saya melirik ponsel.
Diam-diam mengirimkan lokasi kepada Budi. Teman saya yang bekerja di bank tetapi juga memiliki banyak koneksi sosial. Mengirim pesan singkat. Tono mengikutiku. Ada masalah. Tolong suruh beberapa teman datang membantu di jalan 2 jalur dekat taman ya. Mobil saya perlahan melaju ke jalan 2 jalur yang sepi dekat taman. Tempat deretan pohon tua yang rindang. Ini adalah lokasi yang sudah saya pilih. Cukup sepi untuk Tono berani bertindak gegabah tetapi juga cukup terang dan ada kamera keamanan dari villa-villa di sekitarnya untuk merekam bukti. Begitu melihat saya mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu sein menepi, sepeda motor di belakang langsung memacu gas. Memotong mobil saya dengan agresif. Memaksa saya mengerem mendadak. Tono melompat dari motor. Tangannya memegang sebatang besi panjang. Wajahnya kurus. Janggutnya lebat. Matanya melotot seperti pecandu narkoba. Ia menerjang dan memukul keras kaca pintu mobil. Berteriak histeris. Buka pintunya. Wanita sialan. Buka pintunya sekarang kamu lari dariku. Ya kamu pikir kamu bisa lolos dariku. Saya duduk di dalam mobil dengan pintu terkunci rapat. Tangan gemetar. Namun tetap berusaha memegang ponsel untuk merekam wajahnya yang distorted dari dekat. Tetapi saya tidak sendirian di kursi penumpang. Budi, teman dekat saya, sudah duduk di sana sejak saya menjemputnya di kafe pinggir jalan, setelah berhasil memotong Tono di persimpangan sebelumnya. Budi tenang. Memberi isyarat kepada saya untuk tetap tenang. Melihat saya tidak membuka pintu, dan melihat ada sosok pria asing duduk di samping. Meskipun melalui kaca gelap, ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Rasa cemburu yang parah ditambah dengan keputusasaan membuat Tono kehilangan kendali. Ia menerjang Budi, mengayunkan batang besi ke arah kap mobil, menciptakan suara benturan keras. Lalu menunjuk saya melalui kaca. Ah! Kamu berani memelihara pria lain? Ya, kamu mengambil uangku untuk memelihara siapa? Aku akan membunuhmu hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Pasangan selingkuh tepat pada saat itu. Budi membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Ia tinggi, kekar, mengenakan pakaian olahraga, dengan sikap yang tenang dan berwibawa. Sangat berbeda dengan penampilan Tono yang kuyu. Budi melipat tangan di dada. Suaranya dalam namun penuh kekuatan. Saudara, Anda mau apa di siang bolong begini? Anda mau merampok dan membunuh orang? Tono terkesiap sejenak. Tetapi amarahnya telah menutupi akal sehatnya. Ia menerjang Budi, mengayunkan batang besi hendak memukul. Kamu siapa kamu? Pacarnya. Kan aku akan menghajarmu sampai mati. Budi menghindar dengan cekatan lalu dengan gerakan bela diri yang tegas. Ia menjatuhkan Tono ke jalan aspal. Mengunci tangannya di belakang punggung. Tono meronta. Berteriak memaki dengan kata-kata kotor. Mengancam akan membunuh seluruh keluarga saya. Akan membakar rumah. Akan menyiram asam. Saya membuka pintu mobil dan keluar. Di tangan saya memegang ponsel yang masih dalam mode merekam video. Saya mendekat. Mengarahkan lensa ke wajah Tono yang sedang tertekan ke tanah. Suara saya dingin. Ulangi lagi. Kamu mau membunuh siapa? Mau menyiram asam ke siapa? Seluruh tindakan penyerangan, perusakan properti, dan ancaman pembunuhanmu telah terekam oleh kamera dashboard dan ponselku. Lepaskan aku. Wanita sialan, aku suamimu. Aku berhak mengajar istriku. Tono masih berteriak. Tetapi suaranya sudah mulai gemetar ketika melihat orang-orang di jalan mulai berhenti dan menunjuk-nunjuk. Saya tersenyum tipis. Senyum yang penuh kesedihan. Suami tidak ada yang memegang tongkat besi untuk mencegat istrinya. Suami tidak ada yang mengancam membunuh istrinya untuk meminta uang. Kamu bukan suamiku. Kamu adalah seorang kriminal. Dan hari ini kamu akan membayar harga untuk kegilaanmu. Begitu saya selesai bicara, suara sirene polisi 113 terdengar nyaring dari jauh. Saya sudah menelepon polisi sejak Tono mulai mencegat mobil. Melihat mobil polisi melaju, mendekat, tatapan Tono berubah dari ganas menjadi putus asa yang ekstrem.
Tono masih tergeletak tengkurap di jalan aspal yang panas. Kedua tangannya terkunci erat di belakang punggung oleh Budi. Mulutnya tak henti-hentinya meneriakkan makian kotor. Bercampur dengan napas terengah-engah seperti binatang buas yang terpojok, ketika beberapa polisi datang. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangannya. Kegarangan yang ia tunjukkan tadi tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh kepanikan yang luar biasa terlihat di matanya yang melotot. Ia mendongak menatap saya. Tatapannya bukan lagi kebencian seorang suami, melainkan keputusasaan seorang kriminal yang tahu dirinya telah terjerumus ke dalam lumpur hukum. Di kantor polisi, suasana terasa dingin dan serius hingga membuat merinding. Saya duduk berhadapan dengan petugas penyidik. Tangan saya masih sedikit gemetar saat menulis laporan. Tetapi suara saya terda jelas dan tegas. Saya membuka ponsel, menyerahkan seluruh video dari kamera dashboard dan ponsel pribadi yang merekam Tono mencegat mobil, menggunakan senjata untuk menyerang, dan mengeluarkan ancaman pembunuhan. Menyiram asam. Setiap kata, setiap tindakan gilanya terlihat jelas di layar komputer. Menjadi bukti kuat yang tak terbantahkan. Petugas penyidik setelah melihatnya mengernyitkan dahi menatap Tono yang meringkuk di sudut ruangan, lalu berbalik berbicara kepada saya. Tindakan tersangka sangat agresif. Ada indikasi tindak pidana pengrusakan ketertiban umum dan ancaman pembunuhan. Dengan bukti-bukti ini, kami akan menahan sementara tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Apakah Anda ingin mengajukan perlindungan? Saya mengangguk. Tatapan saya teguh menatap lurus ke arah pria yang pernah menjadi suami saya. Saya meminta surat perintah larangan mendekat. Saya tidak ingin dia mendekati saya atau keluarga saya dalam radius 100 meter. Nyawa saya terancam serius. Tono mendengar itu. Ia meronta hendak menerjang ke arah saya, tetapi ditahan oleh petugas. Ia berteriak. Suaranya serak karena ketakutan. "Rina, kamu mau apa? Aku suamimu? Kamu mau memenjarakan suamimu? Kamu keterlaluan. Aku hanya mengancam. Aku tidak berani melakukan apa-apa." Saya berdiri, merapikan jaket, menatapnya dengan tatapan kasihan. "Mengancam kamu memegang batang besi dan memukulkannya ke kap mobil saya. Dan kamu bilang itu hanya mengancam jika hari ini tidak ada temanku yang ikut. Tidak ada polisi yang datang tepat waktu. Saat ini saya sudah terbaring di kamar mayat atau di rumah sakit. Kamu tidak menganggapku sebagai istrimu. Kamu menganggapku sebagai mangsa untuk kamu buru dan peras. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika menggunakan hukum untuk membela diri." Akhirnya Tono terpaksa menandatangani berita acara komitmen dan perintah larangan mendekat sementara, selama menunggu proses hukum. Melihatnya menandatangani dengan tangan gemetar. Saya tahu bahwa sisa-sisa hubungan suami istri telah resmi berakhir di sini, keluar dari kantor polisi. Langit musim dingin kelabu. Tetapi hati saya terasa lega seperti baru saja terlepas dari beban ribuan kilo. Saya berbalik mengucapkan terima kasih kepada Budi. Teman yang tidak peduli bahaya telah membantu saya. Sementara Tono duduk merenungi ketakutan di sel tahanan. Di luar sana Karma mulai menjemput adik ipar saya yang terhormat. Sari mengira kakaknya akan mendapatkan uang dari saya untuk menyelamatkan situasi. Tetapi ia tidak menyangka bahwa keterlambatan ini telah membuat rentenir kehilangan kesabaran. Tidak menemukan Tono dan tidak bisa menghubungi Sari. Karena ia mematikan ponsel untuk menghindari utang. Kelompok rentenir mengalihkan serangan ke target yang lebih lunak dan mudah ditekan keluarga calon suami Sari. Keluarga calon suami Sari adalah keluarga pegawai negeri yang terpandang dan teratur di kawasan kota tua. Mereka selalu bangga dengan calon menantu perempuan mereka yang cantik, baik hati, memiliki toko sendiri. Meskipun itu hanya omong kosong. Namun, tepat pada hari mereka sedang mempersiapkan seserahan untuk pernikahan, sekelompok pemuda bertato dan berpenampilan preman datang ke rumah, membawa pengeras suara dan spanduk penagihan utang. Musik pengiring duka yang menyedihkan mengalun, bercampur dengan suara pengeras suara yang nyaring di seluruh sudut jalan. Menuntut Nona Sari keluar untuk membayar utang pinjaman untuk bersenang-senang dan memakai narkoba.
Sekarang bersembunyi keluarga besan bapak dan ibu, datanglah lihat wajah menantu emas kalian ini. Utang 800 juta termasuk pokok dan bunga, tidak dibayar jangan harap bisa menikah. Calon mertua Sari terkejut hingga hampir pingsan. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tidak bisa mempercayai bahwa calon menantu yang ramah adalah seorang penjudi yang terlilit utang dengan preman. Ketika Sari mendengar berita itu, ia terburu-buru datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Gerbang besi rumah calon suaminya tertutup rapat. Dingin dan kejam seperti cara ia memperlakukan saya. Calon ibu mertua Sari berdiri di balkon, menunjuk ke bawah. Suaranya bergetar karena marah dan malu. Pergi sana. Keluarga, saya tidak beruntung, hampir menikahkan Anda sebagai menantu. Wanita nakal. Penipu seperti Anda. Kami tidak berani menerima. Mulai sekarang jangan berani-berani datang ke sini. Atau saya akan lapor polisi. Sari berdiri di tengah jalan. Dikelilingi kerumunan orang yang penasaran sedang menunjuk-nunjuk dan menertawakan. Di sampingnya beberapa preman penagih utang tertawa terbahak-bahak dengan puas. Ia menangis. Memohon berlutut di tanah. Tetapi gerbang itu tetap tidak terbuka. Kisah cinta yang mewah yang ia bangun. Dengan susah payah. Pernikahan mewah yang ia impikan untuk mengubah hidup. Semuanya hancur berantakan dalam sekejap. Tidak hanya kehilangan suami. Sari juga kehilangan pekerjaannya sebagai resepsionis di sebuah hotel besar. Karena rentenir terus-menerus menelepon untuk mengganggu hotline. Menyiram cat di lobi yang membuat pelanggan ketakutan. Manajer HRD langsung memanggilnya untuk memberikan surat pemutusan hubungan kerja dengan alasan telah sangat merusak citra perusahaan. Saya duduk di kantor pengacara mendengar teman dekat saya menceritakan hal ini. Hati saya tidak sedikit pun merasa senang. Hanya merasakan sebuah perenungan mendalam tentang karma. Sari pernah meremehkan saya. Pernah bersekutu dengan ibu dan kakaknya untuk mendorong saya ke jurang. Sekarang, ia sendiri yang merasakan perasaan ditinggalkan oleh seluruh dunia. Kehormatannya dan masa depannya dirampas. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Harga yang harus dibayar untuk gaya hidup palsu. Malas bekerja dan hati yang jahat terkadang lebih mahal daripada uang. Setelah mengumpulkan semua bukti dan menyaksikan runtuhnya keluarga mantan suami, saya tahu sudah saatnya mengakhiri pernikahan ini secara hukum. Saya membawa seluruh berkas, mulai dari video kekerasan, berita acara polisi, mutasi rekening utang Sari, hingga bukti Tono mengalihkan aset. Saya menemui pengacara Yusuf, seorang pengacara pernikahan dan keluarga, yang terkenal cerdas dan terkemuka. Pengacara Yusuf membalik setiap lembar berkas yang tebal. Alisnya yang lebat sesekali berkerut. Lalu mengangguk setuju atas persiapan saya yang teliti. Setelah hampir 1 jam meninjau, ia melepas kacamata dan menatap saya dengan tatapan simpati dan kekaguman. Rina, berkas Anda sangat kuat. Dengan bukti-bukti ini, pengadilan pasti akan menyetujui perceraian sepihak dengan cepat. Suami Anda telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Kekerasan dalam rumah tangga, ancaman pembunuhan, pelanggaran kewajiban finansial, dan pengalihan aset Gonogini. Kami memiliki dasar yang kuat untuk menuntut pembagian aset yang menguntungkan Anda. Saya mengangguk. Hati saya lega seperti baru saja terlepas dari beban ribuan kilo. Saya tidak perlu mengambil apapun darinya. Saya hanya perlu mempertahankan apa yang menjadi milik saya, yaitu keringat dan kerja keras saya. Saya ingin bercerai sesegera mungkin untuk keluar dari bayang-bayang yang menghantui ini. Sore itu juga, gugatan cerai sepihak diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tono, setelah 3 hari ditahan, baru saja dibebaskan dengan penampilan kuyu, janggut lebat, lalu menerima surat panggilan pengadilan. Memegang surat panggilan di tangan, ia gemetar. Tidak tahu apakah karena marah atau takut, Tono berusaha menelepon saya. Mengirim pesan gila-gilaan dari berbagai nomor tidak dikenal. Kadang ia memaki, mengancam akan menyebarkan berita saya selingkuh untuk mencemarkan nama baik. Kadang ia kembali memohon sambil menangis.
menggunakan anak-anak. Meskipun kami belum memiliki anak kandung, ia menggunakan keponakannya sebagai alasan untuk membangkitkan belas kasihan saya. Tapi saya sudah memblokir semua jalur komunikasi. Semua komunikasi kini melalui pengacara saya. Saya tidak ingin mendengar kebohongan lagi dari mulutnya. Malam itu, di kamar hotel yang tenang, saya membuka dompet dan mengeluarkan foto pernikahan lama. Dalam foto itu, Tono tersenyum cerah, memegang tangan saya erat-erat, menjanjikan masa depan yang bahagia. Air mata panas mengalir di pipi saya. Jatuh ke foto, mengaburkan senyum pria di masa lalu itu. Saya menangis bukan karena menyesali dia, tetapi saya menangis untuk masa muda saya. Untuk kepercayaan lugu yang salah tempat. Pada hari mediasi di pengadilan, hujan turun lebat. Langit kelabu seolah ingin menelan seluruh kota. Masuk ke ruang mediasi. Saya melihat Tono sudah duduk di sana entah sejak kapan. Baru beberapa hari tidak bertemu. Ia terlihat menua 10 tahun. Kedua matanya cekung, gelap. Kulit wajahnya pucat pasi. Pakaiannya kusut menunjukkan penampilan yang lusuh dan menyedihkan. Melihat saya masuk bersama pengacara, tatapan Tono memancarkan sorot mata yang rumit. Ada kebencian, ada keserakahan, bercampur sedikit ketakutan. Ibu Ratna juga ikut bersama putranya. Duduk meringkuk di kursi belakang. Tidak berani mendongak melihat saya setelah insiden di rumah sakit. Tetapi telinganya tetap fokus mendengarkan situasi keuangan. Hakim mediator mulai bekerja, menanyakan keinginan kedua belah pihak. Saya dengan jelas menyatakan, saya meminta cerai karena konflik yang parah, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak ada lagi kesepahaman. Mengenai harta, saya mengusulkan siapa yang menghasilkan, dia yang menikmati. Utang pribadi siapa yang meminjam, dia yang membayar. Tono mendengar kata harta seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia melompat, menggebrak meja. Meskipun kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, suaranya serak berteriak. Saya tidak setuju kalau cerai. Cerai. Tapi harta harus dibagi dua. Dia baru saja menerima bonus akhir tahun 2 miliar rupiah. Ditambah apartemen yang sedang kami tinggali. Menurut hukum perkawinan, penghasilan selama masa perkawinan adalah harta gonogini. Saya menuntut untuk dibagi setengah dari uang itu, yaitu 1 miliar rupiah, dan setengah dari nilai apartemen. Pengacara saya mengernyitkan dahi, hendak menyanggah. Tetapi saya memberi isyarat untuk menghentikannya. Saya menatap Tono, menatap wajahnya yang tak tahu malu itu. Sampai pada titik ini, ketika kehormatan sudah hilang, keluarga hancur. Ia masih saja hanya fokus pada dompet saya. Ia pikir dengan berpegangan pada hukum yang ia pahami secara samar-samar, ia bisa merampas hasil kerja keras saya untuk membayar utangnya sendiri. Kamu mau dibagi 2 miliar, kan? Saya bertanya lagi. Suara saya tenang dan anehnya datar. Betul. Itu adalah hak hukum saya. Kamu jangan harap bisa menelannya sendiri. Tono mengangkat wajahnya, puas seolah-olah baru saja menemukan titik kelemahan saya. Saya tersenyum. Senyum dingin yang membuat Tono bergidik. Saya perlahan membuka tas dokumen, mengeluarkan setumpuk berkas lain yang telah saya persiapkan dengan budi dan pengacara. Itu adalah kartu AS yang saya simpan untuk saat ini. Saya mendorong setumpuk berkas itu ke arah hakim dan Tono. Suara saya terdengar jelas setiap kata. Baiklah. Jika Anda ingin membagi aset positif, kita juga harus adil membagi aset negatif. Anda lihat baik-baik. Ini adalah bukti utang-utang yang Anda buat selama masa pernikahan. Tono mengambil setumpuk berkas itu. Tangannya gemetar membalik setiap halaman. Wajahnya berubah dari puas menjadi horor. Ia tidak menyangka bahwa saya tidak hanya tahu tentang bonus 2 miliar, tetapi juga tahu seluk-beluk lubang hitam finansial yang ia coba sembunyikan. Ruang mediasi tiba-tiba menjadi sesak.
Hanya terdengar suara kertas bergesekan dan detak jantung yang berdebar kencang dari orang serakah yang berada di ambang kehancuran. Ia membalik setiap halaman berkas yang baru saja saya dorong ke arahnya. Jari-jarinya yang gemetar membuat kertas berdesir. Suara yang sangat mengganggu telinga. Di dalamnya bukan surat menyurat romantis, melainkan rincian mutasi dari bank dan lembaga kredit ilegal yang berhasil Budi kumpulkan untuk saya. Setiap angka utang muncul merah menyala. Menari-nari di depan matanya seperti vonis mati untuk apa yang disebut harga diri yang masih ia coba pertahankan. Pengacara saya, Pak Yusuf, mendorong kacamatanya. Suaranya tenang, namun setajam pisau bedah. Perlahan menganalisis setiap poin. Tono, Anda menuntut pembagian 2 miliar bonus dan apartemen karena menganggapnya sebagai harta gono gini yang terbentuk selama masa pernikahan. Baik, secara teori Anda memiliki hak itu. Namun, sesuai ketentuan hukum, saat bercerai, kewajiban membayar utang bersama juga harus dibagi 2. Total utang saat ini atas nama Anda, termasuk utang kartu kredit, pinjaman tanpa jaminan, dan pinjaman cepat, dengan jaminan sertifikat rumah secara ilegal, mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Tono mengangkat kepala, wajahnya pucat pasi, tergegap. Itu utang pribadi saya. Apa hubungannya dengan dia? Oh, Anda berbicara dengan baik. Pengacara Yusuf tersenyum. Senyum yang membuat lawan bicara merinding. Jika Anda mengakui itu utang pribadi yang digunakan untuk tujuan pribadi seperti judi, kripto, maka Anda bertanggung jawab sendiri untuk membayarnya. Tapi Anda menuntut pembagian harta gono gini. Jika Anda ingin membagi harta, kami akan meminta pengadilan untuk memeriksa sumber utang ini. Jika terbukti Anda menggunakan uang pinjaman untuk pengeluaran keluarga, meskipun curang, Rina harus menanggung setengah dari utang 3 miliar itu bersama Anda. Namun sebaliknya, jika Anda bersikeras menuntut pembagian bonus Rina, kami akan menuntut Anda balik dengan tuduhan penipuan, penggelapan harta, dan pemalsuan. Tanda tangan untuk menjaminkan apartemen bersama. Saya duduk bersedekap, menatap dengan tenang pria yang berkeringat dingin di tengah musim dingin. Saya menambahkan pukulan psikologis. Tono, pikirkan baik-baik. Kalau dibagi 2, Anda dapat 1 miliar uang tunai dan setengah nilai apartemen. Tapi Anda harus menanggung setengah utang 3 miliar. Ditambah bunga berbunga. Belum lagi tindakan memalsukan tanda tangan saya untuk menggadaikan sertifikat rumah itu adalah tindak pidana loh. Anda mau pegang uang lalu masuk penjara atau mau pergi dengan damai? Hakim yang duduk di kursi tinggi juga mengernyitkan dahi. Melirik sekilas berkas utang Tono yang tebal lalu menggelengkan kepala dengan kecewa. Ia mengetuk-ngetuk pulpennya di meja. Suaranya tegas. Tergugat perlu mempertimbangkan dengan seksama. Bukti pemalsuan tanda tangan untuk menjaminkan harta gono gini sangat serius. Jika pihak penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan pidana, Anda akan menghadapi hukuman penjara yang tidak ringan. Ruangan hening. Hanya terdengar napas berat Tono. Ia menatap ibunya yang meringkuk di sudut ruangan lalu menatap saya. Istrinya yang dulu ia anggap lemah lembut dan mudah ditindas. Sekarang ia baru menyadari bahwa ia telah kalah telak. Pertarungan dalam pikiran Tono berlangsung sengit. Terlihat jelas dari wajahnya yang sesekali memerah dan memucat. Di satu sisi, ada keserakahan tak terbatas yang ingin mengeruk sedikit kekayaan terakhir. Di sisi lain, ada ketakutan akan penjara yang sudah di depan mata. Ibu Ratna yang duduk di belakang sedikit mengerang, menarik baju putranya dan membisikkan sesuatu. Mungkin ia juga sudah menyadari situasi genting ini. Akhirnya, naluri bertahan hidup mengalahkan keserakahan. Tono melepaskan kedua tangannya. Seluruh tubuhnya ambruk ke kursi seperti tumpukan lumpur. Matanya menatap hampa ke kejauhan. Saya setuju untuk menandatangani. Suara Tono serak seperti suara kerikil yang bergesekan. Saya tidak akan menuntut pembagian harta lagi. Tapi kamu harus berjanji tidak akan menuntut saya atas pemalsuan tanda tangan. Kamu harus mencabut laporan di polisi.
Saya menatapnya, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Sampai detik terakhir, ia masih saja hanya memikirkan dirinya sendiri. Saya mengangguk kepada pengacara Yusuf. Ia segera mengeluarkan draft perjanjian yang sudah disiapkan sebelumnya, yang menyatakan bahwa Tono secara sukarela melepaskan semua hak atas harta Gonogini berupa apartemen dan uang tabungan, menerima sepenuhnya tanggung jawab atas utang-utang pribadi, dan menerima perceraian tanpa syarat. Sebagai gantinya, saya tidak akan menuntut pidana atas tindakan penjaminan ilegalnya. Tono mengambil pena. Tangannya gemetar hingga tidak bisa menjaga goresan tinta. Ia menempelkan pena lalu mengangkatnya lagi. Matanya diam-diam menatap saya seolah menunggu belas kasihan. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dan tegas dari saya. Saya berkata, "Tanda tangani. Ini adalah kebaikan terakhir yang saya berikan padamu. Jangan sampai saya berubah pikiran." Suara pena yang bergesekan dengan kertas terdengar sangat menusuk di ruangan yang luas itu. Setiap goresan tanda tangan Tono seolah memutuskan sepenuhnya tali nasib yang tragis di antara kami. Setelah menandatangani, ia meletakkan pena, menundukkan kepala ke meja. Bahunya gemetar. Saya tidak tahu apakah ia menangis karena menyesal atau karena menyesali harta yang hilang. Tapi bagi saya, itu tidak penting lagi sekarang. Hakim menutup buku sidang dan mengesahkan berita acara mediasi berhasil. Sidang berakhir lebih cepat dari perkiraan. Tono berjalan keluar ruangan dengan langkah gontai seperti pemabuk. Kedua tangannya kosong melompong. Di pundaknya terpikul beban utang yang sangat besar yang harus ia bayar dengan sisa hidupnya. Ibu Ratna berlari terburu-buru di belakangnya. Mulutnya bergumam memaki nasib, tetapi tidak berani menatap lurus ke mata saya. Memegang putusan cerai resmi di tangan. Hal pertama yang saya lakukan bukanlah merayakan, melainkan menjual apartemen lama. Meskipun itu adalah tempat yang saya curahkan dengan banyak keringat dan usaha untuk membangunnya. Tetapi sekarang setiap sudut rumah dihantui oleh kenangan buruk, pengkhianatan dan perhitungan kotor Tono. Saya ingin menghapus semua jejak masa lalu untuk memulai babak baru yang sepenuhnya bersih, dengan lokasi yang bagus dan interior. Meskipun sebagian sudah dijual oleh Tono, tetapi saya sudah memperbaikinya secara mendasar. Masih baru. Rumah itu dengan cepat menemukan pemilik baru dengan harga yang menguntungkan. Ditambah bonus akhir tahun ke tabungan pribadi, saya memutuskan untuk membeli sebuah penthouse besar di kompleks perumahan mewah tepi sungai. Pada hari saya menerima kunci rumah baru, saya menjemput ibu saya di desa. Ibu saya, seorang wanita yang sepanjang hidupnya berjuang di sawah. Masuk ke apartemen luas dengan jendela, kaca dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke pemandangan kota. Ia terkesima seolah tersesat di istana. Ia dengan malu-malu menyentuh sofa beludru lembut. Suaranya bergetar. "Rina, ini rumah kita sungguhan. Nak, ibu tidak sedang bermimpi. Kan, cantik sekali begini. Ibu tidak berani berjalan-jalan, takut mengotori lantai." Saya memeluk ibu erat-erat, menghirup aroma khasnya yang familiar. Air mata berlinang karena kebahagiaan. "Ini rumah kita, Bu. Mulai sekarang ibu tinggal di sini bersamaku. Aku akan membayar kembali semua jerih payah ibu. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Nikmati saja masa tua." Hidup saya beralih ke halaman baru yang gemilang. Tidak ada lagi makan malam yang penuh air mata karena cerewetnya ibu, mertua. Tidak ada lagi malam tanpa tidur karena kebiasaan berjudi suami. Setiap pagi saya bangun di kamar yang penuh cahaya matahari, berlatih yoga, sarapan bersama ibu lalu mengendarai mobil pergi, bekerja dengan mental seorang wanita yang bebas dan sukses. Karier saya juga melesat seperti roket. Lepas dari beban keluarga yang toksik, saya mencurahkan seluruh hati dan pikiran untuk pekerjaan. Proyek-proyek sulit yang saya tangani selalu diselesaikan dengan lancar. Bos besar mempercayakan saya posisi direktur penjualan wilayah utara dengan gaji impian. Saya mulai lebih mencintai diri sendiri. Memberikan hadiah pada diri sendiri perjalanan liburan. Barang-barang bermerek yang dulu saya sayangkan untuk dibeli.
Melihat ke cermin, saya melihat Rina yang sama sekali berbeda. Cantik, cerdas, dan penuh semangat. Saya menyadari bahwa wanita paling cantik ketika tidak terikat pada siapapun dan kebebasan finansial adalah perisai terkuat, melindungi kita dari segala badai kehidupan. Berlawanan sepenuhnya dengan kehidupan saya yang sempurna. Keluarga mantan suami saya tergelincir ke dalam lumpur hitam yang mereka ciptakan sendiri. Setelah menjual rumah di desa untuk membayar sebagian bunga utang kepada rentenir, Tono membawa ibu dan adik perempuannya ke kota. Menyewa sebuah kamar kontrakan yang lembab dan sempit di daerah kumuh. Kamar itu hanya seluas 15 meter persegi, dengan atap seng rendah. Di musim dingin angin berembus menusuk tulang, di musim panas seperti oven. Bau selokan tercium menyengat sepanjang tahun. Tono, dari seorang kepala departemen yang terhormat, kini harus menjadi tukang ojek online di siang hari. Dan di malam hari ia menjadi kuli panggul di pasar induk untuk mencari recehan guna membayar bunga harian. Tubuhnya kurus kering dan menghitam. Terlihat tua seperti kakek berusia 50 tahun. Matanya selalu melirik-lirik dengan ketakutan, karena dihantui oleh penagih utang. Saat sepi pelanggan, ia duduk meringkuk di sudut jalan, menggerogoti roti kering. Melihat pasangan muda lewat dan pasti di dalam hatinya diliputi penyesalan yang terlambat. Sari tidak kalah menyedihkan. Setelah batal menikah dan dipecat, ia tidak lagi memiliki muka untuk bertemu teman-teman atau check-in pamer di media sosial. Tidak memiliki ijazah dan dicap terlilit utang. Sari mencoba melamar pekerjaan tetapi selalu ditolak. Akhirnya, ia terpaksa menerima pekerjaan mencuci piring di sebuah warung bakso sederhana. Kedua tangannya yang dulu dirawat dengan manikur pedikur kini pecah-pecah dan kasar karena direndam air sabun sepanjang hari. Pernah suatu kali, saat banyak pelanggan, ia tidak sengaja memecahkan mangkuk, lalu dimaki-maki oleh pemilik warung. Sari hanya bisa menunduk, menangis dalam hati dan menelan air matanya. Ibu Ratna, wanita yang dulu sombong dan menindas menantunya, kini terbaring lumpuh karena stroke ringan setelah syok kehilangan rumah. Ia terbaring di kamar kontrakan yang gelap. Mendengar suara tikus berlarian di atap seng. Mulutnya berguma memanggil nama saya dengan putus asa. Tetapi yang menjawabnya hanyalah suara pertengkaran dan makian dari kedua anaknya yang emas. Dasar kamu yang minta buka salon spa. Makanya aku jadi begini, Tono, berteriak sambil melempar helm ke lantai. Kakak juga sama kakak berjudi. Kakak, menggadaikan sertifikat rumah, jangan menyalahkan saya. Sari juga tidak mau kalah. Urat lehernya menonjol saat membalas. Pertengkaran seperti itu terjadi setiap hari. Mengubah kamar kontrakan yang bobrok menjadi neraka dunia. Mereka saling mencerca, saling menyalahkan atas tragedi yang terjadi saat ini, tanpa mau mengakui bahwa semuanya berawal dari keserakahan dan kemalasan mereka sendiri. Menjelang akhir tahun, langit Jakarta diguyur gerimis panjang. Hawa dingin terasa menusuk hingga ke tulang. Saya berbaring di penthouse yang hangat, meringkuk dalam selimut tebal, mendengarkan suara angin menderu di luar jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Sudah lama sekali saya tidak bisa tidur nyenyak dan pulas seperti ini. Tidak lagi harus terkejut karena suara suami pulang mabuk larut malam atau suara ibu mertua yang berisik di dapur sejak subuh untuk mengintai apakah menantu sudah bangun pagi memasak atau belum. Hidup saya sekarang tenang seperti permukaan danau yang datar. Tetapi saya tahu di suatu tempat di kota ini, badai masih berkecamuk hebat. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ponsel di meja samping tempat tidur tiba-tiba berdering tak henti-henti. Memecah keheningan malam, saya mengernyit, melihat deretan angka yang tidak dikenal tetapi terasa akrab. Sepertinya nomor sepupu dari pihak keluarga Tono. Firasat saya mengatakan ada kabar buruk atau mungkin nasib buruk yang sudah ditentukan. Saya ragu sejenak lalu memutuskan untuk mengangkat telepon. Suara di ujung telepon terdengar panik, bercampur isak tangis yang tertahan. Rina. Tolong Ibu Ratna kena stroke. Sedang di UGD Rumah Sakit Santo, dokter bilang kritis sekali. Saya langsung duduk tegak. Kantuk saya hilang seketika.
Stroke, kenapa bisa jadi begini? Kak saya bertanya meskipun dalam hati sudah samar-samar menduga penyebabnya. Suara sepupu saya bergetar, bercerita sambil menangis. Ya, karena masalah utang juga. Tadi malam rentenir datang lagi ke kontrakan membuat keributan. Mereka melemparkan saus ikan dan mengancam akan membakar rumah. Ibu Ratna sangat ketakutan. Ditambah lagi ia kesal karena Tono dan Sari terus-menerus bertengkar saling menyalahkan sepanjang hari. Ibu tiba-tiba mengalami tekanan darah tinggi. Terjatuh ke tanah dengan mulut miring. Sekarang di rumah sakit dokter bilang harus segera dioperasi otak untuk mengangkat bekuan darah. Biayanya ratusan juta. Dan Tono, kamu tahu sendiri. Ia tidak punya uang saat ini. Ia berlutut memohon pada dokter tapi mereka hanya melakukan sesuai prosedur. Mendengar ini, saya terdiam. Gambaran Ibu Ratna yang dulu lincah menari di halaman desa. Yang dulu memarahi saya di rumah sakit. Kini terbaring tak berdaya menunggu kematian karena tidak ada uang untuk pengobatan. Sungguh sebuah ironi takdir. Saya tidak merasa senang. Juga tidak bahagia ketika orang yang pernah menyiksa saya mengalami musibah. Dalam hati saya hanya dipenuhi rasa pahit dan perenungan tentang hukum karma. Itu datang lebih cepat dan lebih kejam dari yang saya kira. Sepanjang hidupnya ia hanya memikirkan cara mendapatkan kekayaan dari menantunya untuk anak laki-laki dan perempuannya. Akhirnya ia justru didorong ke ambang kematian oleh ketidakmampuan dan ketidakbergunaan anak-anaknya sendiri. Rina, aku tahu keluarga mereka memperlakukanmu dengan buruk. Tapi ada pepatah persahabatan sampai mati. Bisakah kamu membantu Ibu Ratna untuk terakhir kalinya? Tono sedang membenturkan kepalanya ke dinding ingin mati mengikuti ibunya. Terlihat sangat menyedihkan. Sepupu saya menangis memohon. Saya menarik napas dalam-dalam. Menatap keluar jendela di mana lampu-lampu kota memudar dalam hujan. Saya bukan bodhisattva yang bisa memaafkan semua kesalahan. Tetapi saya juga bukan orang yang melihat orang mati dan tidak mau menolong. Namun, bantuan saya kali ini tidak akan lagi menjadi pengorbanan buta dari menantu yang baik hati di masa lalu. Saya menjawab. Suara saya tenang dan tegas. Bilang pada Tono untuk tenang. Saya akan datang. Tapi bukan untuk memberikan uang, melainkan untuk menyelesaikan utang budi ini dengan cara saya sendiri. Saya menutup telepon, mengganti pakaian lalu mengambil tas tangan dan keluar rumah. Rumah sakit Santo di malam hari. Lorong, ruang gawat darurat penuh sesak dengan keluarga pasien yang tergeletak, tetapi saya tetap mudah mengenali Tono dan Sari di sudut tersembunyi dekat pintu ruang operasi. Mereka terlihat lebih menyedihkan daripada yang saya bayangkan. Tono duduk di lantai dingin. Rambutnya acak-acakan. Jaketnya yang dicat belepotan lumpur. Matanya merah menyala dan kosong menatap ke kejauhan. Sementara Sari meringkuk di kursi tunggu. Wajahnya kuyu tanpa riasan sedikit pun. Tangannya yang pecah-pecah karena mencuci piring gemetar. Mendengar suara sepatu hak saya yang beraturan di lantai. Keduanya serempak mendongak. Saat melihat saya, di mata Tono memancar secercah harapan, seperti orang tenggelam yang menemukan sebatang kayu lapuk. Ia bangkit dengan susah payah, menerjang ke arah saya lalu berlutut di tengah lorong yang ramai. Kedua tangannya memeluk kaki saya. Suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Rina, Rina, aku mohon padamu. Tolong ibu hampir mati. Aku salah. Aku minta maaf 1000 kali. Kamu mau memukul atau memarahiku, bagaimanapun boleh. Tapi tolong keluarkan uang untuk menyelamatkan Ibu. Sari juga berlari mendekat. Air mata mengalir deras. Kakak ipar, aku mohon padamu. Ibu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya berdiri diam. Tidak mundur. Juga tidak membantu mereka berdiri. Saya menatap Tono. Pria yang dulu dengan sombong menggebrak meja dan menuntut cerai. Jika saya tidak memberikan 2 miliar. Kini berlutut di kaki saya seperti anjing yang menunduk. Saya perlahan melepaskan tangannya dari kaki celana saya. Mengibaskannya ringan seperti mengibas debu. Suara saya dingin, namun berwibawa. Bangun.
Jangan jadi pengecut begitu. Menangis dan berlutut. Apa ibumu bisa hidup kembali? Tono terkesiap. Bangkit dengan susah payah. Menunduk, tidak berani menatap saya. Saya menatap lurus ke matanya. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Saya datang ke sini bukan karena hubungan suami istri. Itu sudah lama mati. Saya datang karena nyawa manusia itu penting. Dokter bilang butuh berapa 100 juta untuk operasi dan pemulihan. Tono tergagap. Suaranya hampir tak terdengar di tenggorokan. Saya mengangguk. Mengambil kartu bank dari tas tangan saya, tetapi tidak langsung memberikannya kepada Tono. Melainkan menjepitnya di antara 2 jari. Saya akan langsung membayar biaya rumah sakit. Tapi kamu harus mengingat, ini baik-baik. Ini bukan uang yang saya berikan sebagai hadiah. Juga bukan uang yang saya berikan. Ini uang yang saya pinjamkan padamu. Dan karena ini pinjaman, maka harus dibayar. Adil dan jelas. Tono dan Sari saling pandang dengan bingung. Mungkin mereka masih mengira saya akan tergerak hatinya dan memberikan uang ini sebagai sedekah. Tapi mereka salah. Rina yang dulu sudah mati pada malam ia diusir dari rumah. Pinjam tapi saya sekarang tidak punya uang untuk membayar. Tono berkata dengan gemetar. Saya menyeringai. Senyum yang penuh makna. Tidak punya uang. Bayar dengan tenaga kerja. Kamu punya kaki. Punya tangan. Punya kesehatan. Takut apa tidak bisa membayar utang. Saya akan menyelamatkan ibumu. Tapi sebagai gantinya kamu harus menandatangani kontrak denganku. Sekarang juga. Saya memberi isyarat kepada pengacara yang ikut. Saya sudah mengajaknya untuk menjadi saksi. Mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah disiapkan. Tono menatap tumpukan kertas itu. Menelan ludah. Keringat membanjiri dahinya, meskipun cuaca sangat dingin. Ia tahu begitu ia menandatanganinya, hidupnya akan sepenuhnya berada di tangan saya. Tapi melihat pintu ruang operasi yang tertutup rapat, ia tidak punya pilihan lain. Di bawah cahaya lampu neon putih yang menyilaukan di lorong rumah sakit, Tono memegang lembar kontrak di tangannya. Matanya dengan cepat membaca baris-baris tulisan hitam yang menari-nari. Judulnya tertulis jelas perjanjian pinjaman dan komitmen kerja untuk pelunasan utang. Isinya singkat namun kejam hingga membuat tangannya gemetar. Pihak A saya meminjamkan kepada pihak B Tono uang sebesar 100 juta rupiah untuk membayar biaya rumah sakit. Untuk menjamin kemampuan pengembalian, pihak B berkomitmen untuk bekerja pada unit yang ditunjuk oleh pihak A selama 5 tahun. Pekerjaan spesifik petugas kebersihan industri dan penjaga malam di gudang-gudang perusahaan teman saya. Gaji dihitung berdasarkan harga pasar. Tetapi 70% dari gaji bulanan akan langsung dipotong untuk membayar pokok utang dan bunga bank kepada saya. Hanya 30% sisanya yang boleh disimpan Tono untuk biaya hidup minimum. 5 tahun menjadi petugas kebersihan dan penjaga keamanan. Tono mendongak menatap saya. Matanya terbuka lebar, penuh rasa kesal dan malu. Rina? Kamu mau menjadikan saya budak? Saya dulunya kepala departemen. Bagaimana? Kamu bisa menyuruh saya membersihkan toilet, menyapu sampah. Saya melipat tangan, bersandar ke dinding, menjawab dengan tenang. Kepala departemen. Gelar itu sudah masa lalu, Tono. Saat ini kamu hanyalah seorang yang terlilit utang. Seorang anak yang durhaka tidak mampu membayar biaya penyelamatan ibunya. Kamu meremehkan pekerjaan kasar, bekerja itu mulia. Tono. Kamu sudah malas. Hanya ingin duduk manis menikmati hasil kerja orang lain. Bergantung pada istrimu. Terlalu lama. Sekarang saatnya kamu belajar bagaimana menghasilkan uang dengan keringat dan air mata. Saya mendekat kepadanya. Merendahkan suara saya, tetapi setiap kata, seperti menusuk ke dalam pikirannya. Kamu bisa tidak menandatangani. Saya tidak memaksa. Tapi ibumu terbaring di sana. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan hidupnya berkurang sedikit demi sedikit. Kamu pilih mana? Harga dirimu yang palsu atau nyawa ibumu? Tono menggigit bibir, rapat-rapat hingga berdarah.
Ia menatap ke arah ruang gawat darurat, lalu menatap kedua tangannya yang kosong. Harga diri seorang pria telah dihancurkan oleh kehidupan dan kesalahan-kesalahan menjadi debu. Ia mengerti bahwa ini adalah hukuman. Harga yang harus dibayar atas keserakahan dan kejahatan di masa lalu. Tetapi setidaknya hukuman ini memberinya kesempatan untuk menjadi manusia. Untuk menyelamatkan ibunya. Baik. Saya akan menandatangani. Tono berkata. Suaranya serak seperti suara pecahnya sesuatu yang dalam di hatinya. Ia meletakkan pena. Menandatangani dengan coretan kasar di bagian orang yang berjanji. Tanda tangannya yang canggung dan gemetar. Sangat berbeda dengan tulisan tangannya yang halus saat ia dulu menandatangani surat kenaikan jabatan. Saya mengambil lembar kontrak itu. Memeriksanya dengan teliti lalu mengangguk kepada pengacara. Setelah itu saya langsung pergi ke kasir. Menggesek kartu untuk membayar seluruh biaya rumah sakit. Ketika kwitansi tercetak, saya memberikan salinannya kepada Tono. Tidak lupa mengucapkan kata-kata terakhir. Besok kamu datang ke alamat ini untuk bekerja? Jangan berpikir untuk melarikan diri. Kontrak ini sudah disahkan notaris. Kalau kamu melanggar, kamu tidak hanya akan bekerja sebagai buruh, tapi juga masuk penjara. Semoga sukses bekerja. Saya berbalik dan pergi. Meninggalkan Tono berdiri di sana. Memegang kwitansi di tangannya. Air mata. Diam-diam menetes. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan beratnya uang dan tanggung jawab yang luar biasa. Saya telah menyelamatkan nyawa ibunya. Tetapi saya juga telah mengikatnya pada hukuman kerja paksa agar ia tidak melupakan pelajaran hidup ini. Itu adalah balas dendam termanis dan paling beradab yang saya berikan kepada mantan suami saya. Setahun kemudian, saat bunga sakura mulai mekar indah di musim semi yang sejuk, saya sedang berdiri di balkon sebuah hotel antik di Paris. Memandangi menara Eiffel yang berkelap-kelip diterangi lampu malam. Di samping saya, ibu mengenakan syal wol hangat. Senyum cerah terpancar di wajahnya yang sudah berkerut oleh waktu. Ia menunjuk ke sungai Seine yang indah. Menghela napas. Indah sekali. Nak, sepanjang hidup ibu belum pernah bermimpi bisa pergi sejauh ini. Terima kasih, putriku. Saya memegang tangan ibu yang kapalan. Hati saya diliputi emosi yang mendalam. Ibu, bahagia. Aku pun bahagia. Setelah perjalanan ini kita ke Swiss ya? Bu, aku sudah pesan tiketnya. Hidup saya kini adalah rangkaian hari-hari yang bebas dan penuh kenikmatan. Tidak ada lagi kekhawatiran kecil. Tidak ada lagi tekanan tak terlihat dari keluarga yang beracun. Saya menggunakan uang hasil kerja keras saya untuk berbakti kepada ibu. Untuk mencintai diri sendiri. Dan menjelajahi dunia. Saya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah memiliki seorang suami untuk bergantung. Melainkan ketika saya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Menjadi penguasa hidup saya. Ponsel saya bergetar. Sebuah laporan pesan dari manajer gudang di Indonesia masuk, disertai dengan sebuah foto. Dalam foto itu, Tono mengenakan pakaian pelindung kerja berwarna biru yang kotor terkena minyak. Tangannya memegang pel lantai. Keringat bercucuran di wajahnya yang kurus dan menghitam. Ia sedang tekun membersihkan area toilet umum para pekerja. Pesan itu bertuliskan laporan Ibu Rina. Karyawan Tuan Tono bulan ini bekerja keras. Tidak terlambat. Tidak mengeluh. Telah melunasi 15% dari total utang. Ia meminta uang muka 500.000 rupiah untuk membeli obat ibunya. Saya sudah menyetujuinya sesuai prosedur. Saya menatap foto itu. Tidak lagi merasakan kebencian atau kegembiraan. Melainkan hanya sebuah ketenangan yang aneh. Tono sedang membayar harga dan juga sedang belajar untuk dewasa dari pekerjaan-pekerjaan rendahan yang dulu ia remehkan. Ibu Ratna setelah stroke. Meskipun sulit berjalan, tetapi juga sudah tahu takut. Hidup menyendiri di kontrakan kecil. Setiap hari menunggu putranya membawa makanan pulang. Sari. Kabarnya sudah meninggalkan impian menjadi bos. Bekerja sebagai buruh pabrik garmen di kawasan industri. Hidup menyendiri untuk menghindari gunjingan.
Setiap orang memiliki nasib yang mereka pilih sendiri. Mereka memilih keserakahan dan kepalsuan. Sehingga sekarang harus menerima kemiskinan dan kehinaan. Sedangkan saya memilih keberanian dan melepaskan. Sehingga saya mendapatkan kedamaian dan kebebasan. Saya mematikan ponsel. Memasukkannya ke dalam saku baju. Masa lalu telah benar-benar tertutup. Di depan saya terhampar langit Paris yang luas dan ribuan bintang yang berkelap-kelip. Saya menarik napas dalam-dalam. Merasakan aroma manis musim semi. Aroma kebebasan. Masa depan saya mulai sekarang hanya akan dipenuhi hari-hari yang cerah. Saya tersenyum pada ibu. Mengangkat gelas anggur merah yang bergelombang di tangan. Selamat tahun baru, Bu. Selamat datang di kehidupan baru kita. Hadirin sekalian. Kedamaian sejati hanya datang ketika kita tahu bagaimana melepaskan kebencian. Memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan cara paling berani untuk membebaskan diri sendiri. Menggunakan kebaikan untuk meluruskan karma kehidupan. Semoga cerita ini dapat memberikan kekuatan bagi siapapun yang sedang menghadapi badai dalam pernikahan. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, like, dan tinggalkan komentar untuk berbagi perasaan Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.